Halo anak-anak yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Apa kabar anak-anakku? Semoga kita semua tetap sehat dan selalu semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran jarak jauh. Semoga pandemi COVID-19 ini cepat berlalu sehingga kita semua dapat mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah. Nah, anak-anak yang terkasih, pada hari ini Pak Teo akan memberikan sebuah renungan yang bertemakan tentang jangan takut. Nah, sebelum kita memulai kegiatan Senin Religi pada hari ini, marilah kita buka dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Murah dan Maha Baik, kami mengucap syukur kepadamu atas berkat dan pencurahan-Mu pada pagi hari ini. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan mengikuti kegiatan Senin Religi. Kiranya Engkau selalu membimbing dan mendampingi kami agar kegiatan Senin Religi pada hari ini berjalan dengan lancar dan baik. Tuhan, doa yang kurang sempurna ini kami aturkan kepadamu, Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak yang terkasih, pada Senin Religi hari ini Pak Teo akan memberikan renungan yang bertemakan tentang jangan takut. Nah, Teo mengambil dari bacaan Injil Matius 10 ayat 26 sampai 33 yang mengatakan, jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam mereka. Bukankah burung pipit dijual pula ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu, dan kamu rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Nah, demikianlah anak-anakku bacaan dari Matius 10 ayat 26 sampai 33. Anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tadi kita bersama-sama sudah menyimak bacaan Injil Matius 10 ayat 26 sampai 33 yang bertemakan tentang jangan takut. Nah, anak-anak yang terkasih, dalam masa pandemi COVID-19 ini banyak orang yang merasa takut. Virus yang melanda dunia membuat manusia tak berdaya karena merenggut sekian banyak nyawa. Orang menjadi sangat takut karena siapa saja, entah kaya atau miskin, pria atau wanita, bahkan orang dewasa maupun anak-anak, dengan mudah diserang virus yang mematikan ini. Nah, banyak orang menjadi begitu takut mati, takut kehilangan anggota keluarga, takut kehilangan mata pencaharian, takut terkena virus corona ini, takut untuk pergi kemana-mana. Nah, orang harus tinggal di rumah, belajar di rumah, bekerja dari rumah, selalu mencuci tangan, pakai masker, menjaga jarak, supaya dengan cara ini kita bisa memutus mata rantai penyebaran virus corona ini. Nah, anak-anak yang terkasih, di balik pandemi ini kiranya orang semakin sadar bahwa manusia itu rapuh, tak berdaya dan tak bergaya sedikit pun. Yang hanya bisa diharapkan dan diandalkan adalah Tuhan. Dan karena itu kita selalu berdoa, memohon kepadanya
agar pandemi ini segera berlalu dan kehidupan yang normal bisa berjalan lagi. Nah, anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan Injil tadi Yesus sampai 3 kali mengatakan, janganlah kamu takut. Jangan kamu takut kepada manusia, tapi takutlah kepada Allah. Ia malah menasihati mereka supaya takut kepada Dia yang berkuasa membunuh jiwa dan badan. Dan jangan kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh dalam neraka. Matius 10 ayat 28. Nah, dengan kata ini Yesus mau mengatakan kepada kita supaya kita jangan takut dan cemas untuk mewartakan dan memberikan kesaksian tentang dirinya dan ajarannya pada saat dan yang tampan maupun tidak tampan. Kita harus berani mengatakannya secara terbuka, terus terang dan jujur. Kita harus lebih takut kepada Tuhan yang mampu menyentuh jiwa dan raga, bahkan lebih berani mengakui diri dan ajarannya di depan manusia. Akan diakui pula oleh Yesus di depan Bapanya di surga. Tetapi siapa yang menyangkal diri dan ajarannya di depan manusia akan disangkalnya di depan Bapanya di surga. Nah, anak-anak yang terkasih dalam Kristus, bagi kita ketakutan terhadap Allah itu harus tampak dalam takut bertindak tidak jujur, takut berbuat dosa, takut bersikap ingin ingat diri, takut korupsi, takut melawan perintah-perintah Allah, takut untuk mencari aman diri sendiri. Kita harus takut berbuat jahat. Maka perintah Yesus agar kita tidak takut karena kita berharga di hadapannya, lebih berharga dari burung pipit yang juga dipelihara Tuhan, dapat meneguhkan setiap upaya hidup jasmani dan rohani kita, kemauan menanggung duka derita, bahkan kesalahpahaman menjadi kesempatan bagi kita untuk memurnikan hidup kita dan berani menjadi saksi sabar kabar sukacita Injil, terlebih kesaksian hidup yang lebih menarik sebagai seorang murid Kristus di tengah dunia yang beragam ini, juga di tengah pandemi COVID-19 ini. Nah, anak-anak yang terkasih dalam Kristus, semoga di masa pandemi COVID-19 ini kita tetap optimis dan setia mengembangkan pola hidup sehat dengan memperhatikan protokol kesehatan, seraya melakukan tindakan-tindakan yang rasional dan berbudaya yang berguna untuk meningkatkan kebugaran jiwa dan raga. Nah, anak-anak yang terkasih, demikianlah renungan kita pada hari ini. Marilah kita tutup kegiatan kita pada hari ini dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Murah dan Maha Baik, terima kasih kegiatan Senin Religi pada hari ini berjalan dengan lancar. Semoga kiranya kita semua tetap sehat dan jangan takut untuk menghadapi virus corona ini. Ya Bapa, kami mohon kepadamu kiranya COVID-19 ini cepat berlalu sehingga kami dapat mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah seperti biasa. Bapa, doa yang kurang sempurna ini kami aturkan kepadamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anakku. Demikianlah kegiatan Senin Religi kita pada hari ini. Terima kasih dan berkah dalam